Tapi 10 juta. ya 10 juta beneran. Serius? Ya serius. Bukan cadar aja. Iya bukan cadar. Baiklah. Kita lihat ya. Serius? Iya. 10 juta. Iya 10 juta. 10 juta ya. Gini kan saya mau tanya, pertama kali Uti pakai cadar itu kayak gimana ya rasanya? Pertama ya, dibilang kayak gimana ya, rasanya kayak terlindungi gitu, terus kayak banyak sih yang saya rasakan gitu ya, banyak yang saya rasakan, dan yang itu membuat hati saya tersentuh gitu untuk menggunakan gitu. Jadinya kayak pengen coba dulu gitu kan. Setelah saya coba gitu, dan akhirnya saya coba terus menerus cobanya sampai saya mau sempat bilang mau istiqomah gitu ya. Namun ya namanya istiqomah itu teman-teman sulit gitu ya, kadang kita naik turun iman kita gitu gitu di situ. Namun di sini kan pelajar, walaupun seperti itu ya kita nggak dapat dosa walaupun kita bongkar pasang ya. Namun ya lebih baik sih kalau bisa tetap pakai aja gitu. Terus untuk apa saja kira-kira ada nggak kendala pas memakai? Kendala gitu ya, ditanya tentang kendala, tentunya apapun yang kita kerjakan pasti mempunyai kendala gitu. Tidak ada yang apapun yang kita kerjakan tidak ada yang akan lancar-lancar terus kan, apapun di dunia ini gitu. Kita selalu mendapatkan ujian, kendala, dan lain sebagainya seperti itu. Banyak sih kendalanya gitu. Salah satunya kendalanya itu ya kadang beraktivitas juga kan, yang awalnya gitu kan, soalnya kan belum terbiasa gitu, jadinya sulit gitu. Kemana-mana pakai tertutup muka kan, jadinya agak ribet banget gitu pertama-tama awalnya gitu. Namun alhamdulillah sampai sekarang sih karena udah terbiasa mungkin ya, jadinya juga biasa-biasa aja gitu. Kira-kira dalam suatu waktu pernah nggak berpikir untuk melepaskan cadar? Lepas ya, kalau masalah gini ya, kadang gini ya, jujur aja gitu ya, sampai sekarang pun yang namanya istiqomah itu belum saya sampai ke tahap sana gitu ya. Jadinya saya kayak gini, saya atur kondisi lah kayak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang memang tidak diwajibkan di sana ya, tidak dibolehkan untuk memakai cadar misalkan kan, atau nggak kita membuat KTP atau apa kan, misalnya rekening apa kan, kayak gitu kan kita disuruh di sana foto wajah di sana kan. Jadinya kadang di sana itu saya menggunakan masker sih, tapi maskernya nggak dilepas walaupun saya menggunakan masker. Nah pas sesi fotonya baru saya lepas masker gitu, gitu sih. Berarti dalam kurun waktu ini tuh pasti banyak halangan ya. Terus untuk saat ini tuh kira-kira sekarang kan, zaman sekarang ini banyak yang juga pakai cadar-cadar gitu kan. Untuk pengalaman diri sendiri itu kayak gimana gitu supaya yang memakai cadar-cadar itu nggak bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa memakai cadar itu luar biasa. Gimana cara menjelaskannya? Oh ya, paham. Cara menjelaskan ya. Kalau kayak kita bisa menjelaskan kepada teman-teman ya yang ingin kita ajak, namun jangan sampai kita kayak sistem memaksa gitu kan. Ya kita ajak dengan cara ya pendekatan lah gitu, ajak pendekatan gitu kepada mereka gitu. Kayak yang tadi kan di video kita itu kan kita anggap tuh sosial eksperimen kayak gitu ya, yang saya gunakan, saya kasih coba cadar kan. Nah terus saya kasih tahu gimana nih rasanya pakai cadar gitu kan. Jadi dari sana nanti mungkin teman-teman itu bisa merasakan gitu apakah ini mereka nyaman atau tidaknya gitu, menjelaskan gitu kan, gitu dah caranya gitu, kayak gitu seperti itu. Nggak perlu kita jelaskan kayak pakai ucapan gitu ya, soalnya kan zaman sekarang itu nggak perlu banyak omong lah gitu ya. Lebih baik kita langsung lah aplikasikan gitu pada mereka gitu. Nanti mereka bisa menilai dengan sendirinya bagaimana rasanya. Pas sholat itu kita tetap pakai cadangnya atau enggak? Oke, masalah sholat ya. Tentunya kalau sholat itu kan secara sholat itu kan apa namanya, kita itu jeda sama hidup kita itu harus
kalau bilang itu juga sejadah kan jadinya. Nah kalau sholat itu lebih baik sih buka ya buka, biar nanti ya ini jidat sama hidung itu bisa bersentuhan gitu. Itu sih syarat sholat gitu. Kalau di tempat umum misalkan sholat nih di tempat umum ya nggak apa-apa buka, soalnya kan tempat wanita beda sama laki-laki, kan banyak masjid yang berpisah kan tempatnya gitu, nggak masalah sih. Kalau wudhu juga di tempat umum ya cari tempat wanita, jangan wudhu di tempat laki-laki, kan itu sama halnya membodohi diri gitu kan. Pernah nggak ada temen yang sih ajak dan langsung istiqomah? Iya. Sebenarnya untuk mengajak itu kayak gini sih, saya tuh nggak langsung saya ayo kamu pakai cadar nih, coba pakai cadar, nggak kayak gitu. Saya tuh kayak gini ya, saya kan di WA nih, WA pribadi, chat WA pribadi, saya tuh sering posting lah gitu ya, sering posting pakai cadar gitu, terus tentang masalah cadar apa kan sering saya posting di sana. Mungkin lewat sana mereka akan pengen coba dulu juga gitu kan. Jadinya kalau temen, saya juga kan ada teman 3 kan di sini gitu. Kita bertiga sih sefrekuensi gitu ya, nggak saling mengajak gitu, nggak saya ajak dia, nggak dia ajak saya, nggak, tapi kemauan kita sendiri gitu. Jadi yang seperti itu. Ya untuk selama ini sih untuk mengajak sih nggak saya mengajak secara langsung itu belum ada ya. Yang insya Allah mungkin yang tersentuh hatinya dan pengen coba sih ada gitu ya. Namun nggak tahu apakah itu karena postingan saya atau nggak karena kemauannya sendiri, nggak tahu kayak gitu ya. Seperti itu. Ada nggak hikmah tersendiri setelah memakai cadar itu? Apakah yang dari atas sendiri itu ngasih kita rezeki atau segala macam? Nah dalam kita kan memperbaiki akhlak. Nah dalam memperbaiki akhlak itu pernah nggak sih berpikir kalau dengan memperbaiki akhlak itu maka rezeki kita akan dipermudah? Oh ya, yang pasti sebutkan hikmahnya ya. Terus hikmahnya tentunya ya, kalau kita mulai dari membahas apa hikmah dari memperbaiki diri ya, apa otomatis. Oke, kita kan di sini dalam hal hijrah ya teman-teman ya. Hijrah itu kan berpindah, kalau kita bahasakan berpindah tempat ya, yang dimana dari mungkin keburukan menuju kebaikan seperti itu. Dan memperbaiki, alhamdulillah ada hikmahnya dalam kehidupan. Tentunya hikmahnya itu adalah kita bisa dikontrol dalam diri kita gitu ya, dikontrol gitu teman-teman, dikontrol dalam berbuat yang mungkin dulunya kayak gini, sering-sering sengaja melakukan kesehatan atau apa kan gak ada batasan gitu kan, gak ada baju, misalkan nggak pakai baju tertutup kan ya, kita kalau mau pengen joget-joget misalkan kan joget-joget gitu ya terserah gitu kan, nggak ada batasan, larangan gitu, kayak bukan larangan sih, kayak batasan. Kalau sekarang ini karena saya menggunakan cadar apa, jadinya jiwa saya tuh terkontrol gitu ya. Kalau masalah rezeki, ya rezeki alhamdulillah setiap orang mempunyai rezeki ya. Tapi kalau mungkin memang ya kalau kita ingin memperbaiki akhlak gitu ya, dikatakan tadi itu, apakah percaya menarik rezeki atau apa ya? Tentu ya percayalah, Allah yang punya rezeki, masa kita nggak percaya gitu. Untuk kesimpulannya intinya sekarang saya mau tantang sih Tentang ya, tentang apa nih? Saya tantang Okti. Jadi gini, bisa nggak kalau sekarang ini Okti berani nggak buka cadar terus saya kasih hadiah gini? Gimana? Sebenarnya saya mau tantang Okti itu supaya apakah mau buka cadar atau enggak, dengan nanti imbalannya hadiah. Gimana? Tapi di depan kamera nih bukan? Iya, di depan kamera. Nggak usah ada kamera aja. Enggak, ini tuh saya mau Kira-kira berapa imbalannya nih mau dikasih? untuk imbalannya itu 1 juta deh. 1 juta. Iya. 1 juta. Coba buka aja Iya, Pak. di depan. Iya. 1 juta. Ya, Oh iya deh, saya tambah 2 juta deh. 2 juta. Apakah terlalu sedikit? Kalau terlalu sedikit saya tambah jadi 5 juta. 5 juta. Iya. Sedikit lagi saya tambah 10 juta. Masya Allah. Buka cadar aja. Iya, kan katanya kalau cadar itu ya, pakai cadar itu akhlak kita jadi tertutup, terus kita dikasih rizki sama Allah, siapa tahu rizkinya itu 10 juta nih. Apakah mau buka cadarnya? 10 juta. 10 juta dapat apa ya? Banyak nih. 10 juta. Buka cadar. Buka aja. Apakah Usti berani membuka cadarnya atau tidak? Ini tantangan dari saya. Berani. Beneran Pi? Iya, berani. Oke deh. Oke, Berani tapi ya. Iya, oke ya. Sekarang tadi saya bilang mau tantang Uti buat buka cadarnya, dan saya akan kasih uang 10 juta.
gimana ya? Nanti kita tanya Ustinya, katanya Ustinya sanggup. Kita buktikan ya. Serius? 10 juta? Iya, 10 juta. Ya, 10. Beneran, Pi? 10 juta? Ya, 10 juta, beneran. Serius? Ya, serius. Bukan cadar aja? Iya, bukan cadar. Baiklah. Kita lihat ya. Serius? Iya. 10 juta? Iya, 10 juta, Pi. 10 juta ya? Beneran? Iya, benar. 1, 2, 3. Serius? Ya, 10 juta. Gini ya, kita mulai hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, pemirsa, jadi di sini jelas banget ya kesimpulannya bahwa apapun yang dikasih orang, baik itu hadiah ataupun uang, berarti Uti tidak tertarik untuk membuka cadarnya. Karena biar bagaimanapun, walaupun diberikan uang, setidaknya kita dikasih rumah lah, mobil, jadinya tidak akan pernah membuka cadarnya ya. Jadi itu hidayah supaya, kenapa ya saya bilang tadi saya tes sebenarnya tantang Uti apakah mau membuka cadar atau enggak. Sebenarnya banyak di sana itu teman-teman yang lain itu dia mau dikasih uang 10 juta, 100 miliar lah mungkin. 100 miliar aku mau. Ya gini. Jadi gini teman-teman ya, Kasih mobil juga mau. saya sarani ya, apapun itu dalam artian kita disuruh untuk misalnya diupah atau dikasih hadiah lebih lah, tapi karena kita sudah istiqomah atau sudah ada hidayah, jadinya biar bagaimanapun kita nggak perlu untuk melakukan apapun itu demi uang, karena kita akan diberikan lebih dari itu suatu saat nanti gitu. Iya benar. Iya gini teman-teman ya. Apa namanya? Kalau gini konsepnya kayak gini. Kalau disuruh buka cadar bukan di umum, di tempat umum atau di depan kamera, berani gitu. Iya kan kamera. Kalau secara logika gini juga ya. Misalkan dikasih uang banyak gitu kan, sampai 1 miliaran lah untuk mobil, mau. Tapi jangan ada kamera ya. Tapi jangan ada kamera. Jangan di tempat Gitu. umum. Iya. Kalau di balik kamera ya Berarti kalau di balik kamera mungkin gini mau. sih, iya. Kayak gini ya. Bukannya kita terlalu fanatik gitu sama cadar itu. Kayak gini teman-teman. Memang cadar itu adalah sunnah ya. Bagi yang mengerjakan dapat pahala gitu ya. Bagi yang tidak mengerjakan tidak dapat dosa pula gitu. Cadar juga hukumnya makruh seperti itu ya. Nah kayak gitu, jadinya boleh kita buka. Namun kalau kita buka di tempat umum, misalkan kan tempat umum apa gitu, itu jadinya kita itu seolah-olah mengurangi nilai dari cadar itu sendiri gitu ya. Memang cadar ini adalah selembar kain, kayak kain, cuma kain kayak gini ya. Kayak tidak, kalau kita berpikir secara logika ya, apa untungnya, apa pahalanya, misalkan kita kayak gitu kan kita mikir cuma selembar kain menutupi wajah gitu, masker aja bisa gitu kan. Kalau kita ibaratnya seperti itu kan, tutup wajah, kenapa pakai masker gak dapat pahala gitu kan. Nah seperti itu. Namun teman-teman, kenapa demikian? Dikarenakan cadar ini adalah nilainya gitu, nilainya di dalamnya gitu ya. Nilainya maksudnya kayak gimana? Kayak ini kan dulu istri Rasulullah kan, baginda Rasulullah SAW, dulu beliau istri-istri beliau itu menggunakan cadar gitu kan. Nah yang dimana kita sebagai umat Nabi Muhammad gitu kan, kita mengambil tauladan dari beliau gitu. Jadinya bagi yang perempuan, bagi yang akhwat, kita mengambil tauladan dari istrinya Rasulullah gitu. Nah itulah sebabnya kenapa cadar ini itu bisa bernilai gitu, senilainya itu sangat luar biasa teman-teman, karena kita mengambil contoh atau panutan dari istrinya baginda Rasulullah SAW, yang dimana dulu zamannya juga banyak sekali orang yang tidak menutup auratnya ya, itu namanya. Tapi yang setelah dulu dimerdekakan gitu kan, misalnya kayak gini, setelah orang-orang dimerdekakan gitu kan, baru dimerdekakan,
maka mereka itu menggunakan cadar gitu, tertutup. Jadinya mereka itu bisa dikenali gitu. Kalau mereka itu sudah bukan budak lah kita bilangnya kayak gitu, udah dimerdekakan gitu. Jadinya itu nilai dari cadar itu teman-teman. Jangan banyak sekali mungkin yang berpikir seperti itu. Kalau bisa masker aja, pakai kain menutupi mulut kan, kenapa nggak pakai pahala kayak gitu kan? Itulah sebabnya cadar itu bisa bernilai sunnah gitu ya, karena sunnah itu ya sesuatu yang bersumber dari Rasulullah gitu ya, berupa perilaku, perbuatan gitu, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Seperti itu teman-teman. Itu sih pemahamannya sedikit tentang mengenai cadar teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya yang mungkin yang belum, yang udah menganggap cadar itu main-main ya, jangan sama sekali ya seperti itu gitu. Karena kita ya sama-sama memperbaiki diri aja dulu ya, karena ini adalah sesuatu kemuliaan. Baik teman-teman, alhamdulillah ya kita dapat ilmu dari Uti. Nah, mulai dari ini mungkin nanti ada teman-teman yang melihat ya, melihat videonya. Alhamdulillah, jangan lupa ya di like, komen, share dan subscribe supaya kita akan memberikan kebaikan dalam dalam video yang bermanfaat, supaya teman-teman mungkin ada yang mau pakai cadar ya. Nanti juga ada kalau bisa teman-teman bisa ajukan pertanyaan di bawah ya, di kolom komentar, supaya nanti Uti bisa jawab. Insya Allah ya, akan bisa memberikan jawab kebaikan ya. Insya Allah kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab jangan dipaksa. Ya insya Allah ya, karena ilmu itu dari Allah. Jadi oke, dadah teman-teman, assalamualaikum, makasih ya. Jangan lupa di subscribe, like, ya. and share.